Korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara dan pihak lain yang merugikan warga negara. Nepotisme adalah setiap pembuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepemimpinan keluarga atau kroninga di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, temukan dan uraikan apa penyebab masalahnya. Jelaskan secara ilmiah. Penyebab korupsi. Teori penyebab korupsi menurut Jack Blockney atau GON. Menurut Jack Blockney, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan atau greed, kesempatan opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GON. Penyebab kolusi di masyarakat sebagian besar disebabkan oleh berbagai hal seperti masalah ekonomi, latar belakang, pendidikan seseorang, budaya atau kultur, kerja dan lingkungan tempat tinggal seseorang. Penyebab lahirnya nepotisme yaitu adanya rasa ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang terlalu mendalam yang menjadi penyebabnya. Bagaimana peran dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme? Berikut beberapa peran dan upaya yang dilakukan yaitu: pertama, memperkuat sarana dan prasarana hukum dapat ditempuh melalui cara berikut, yaitu pembuatan peraturan perundangan baru, penyempurnaan atau pencabutan peraturan perundangan lain yang mendukung upaya penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu penyempurnaan kelembagaan penegak hukum. Seorang pejabat negara harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan mampu mengembangkan manusia secara luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam penegakan hukum harus dibarengi dengan rasa kemanusiaan agar menghindari adanya diskriminasi hukum bagi rakyat bawah. Yang ketiga yaitu pemberdayaan peran serta masyarakat. Setiap warga negara dapat menyuarakan pendapatnya terhadap sebuah keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Langkah ini dapat diambil ketika masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemilu, sehingga tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir dengan adanya peran serta masyarakat secara langsung. Yang keempat yaitu peningkatan pelayanan masyarakat. Pemerataan pelayanan secara adil dengan tidak membedakan status dan golongan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Transparansi pelayanan masyarakat dibutuhkan agar lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan PNS, Polri, dan TNI. Upaya penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan cara menaikkan gaji pejabat atau aparatur negara hanyalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi. Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme akan tetap terjadi apabila kepribadian dari pejabat negara masih buruk. Dalam hal ini penting adanya pendekatan moralistis, nilai-nilai dan keyakinan dalam ajaran agama. 3. Identifikasi pihak mana sajakah yang memiliki kewajiban untuk terlibat mengatasi masalah tersebut. Kemudian, rumuskanlah saran kepada pihak tersebut. Apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Jelaskan secara ilmiah. Jawabannya yaitu pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang mengatasi masalah KKN yaitu 1. KPK, 2. Polri, 3. MA,
4. Kejaksaan Agung. 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 6. Kemenkumham. 7. KY. 8. Ombudsman RI. 9. BPKP. 10. BPK. 11. Inspektorat Jenderal. Dan yang terakhir 12. Masyarakat. Tindakan yang harus dilakukan yaitu bersikap tegas dan adil dalam mengatasi masalah, karena jika tidak ada ketegasan, maka pelaku tidak merasakan efek jerah dan ada kemungkinan untuk melakukan tindakan seperti yang sebelumnya. Sedangkan sarannya yaitu sebaiknya para pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah KKN menjalankan tugasnya dan fungsinya masing-masing dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pengaruh dari pihak lain atau pihak manapun.